Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riman AMK NDH 28, peserta Latsar CPNS Kabupaten Konawe Utara tahun 2022. Aktualisasi yang akan saya laksanakan yakni optimalisasi peran perawat dalam menerapkan aplikasi Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi atau SISRUTE di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe Utara. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe Utara menjadi rumah sakit terbaik pilihan masyarakat Konawe Utara yang berkomitmen penuh pada pelayanan yang profesional dan tulus serta berdedikasi pada keselamatan dan kesehatan pasien. Misi Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe Utara: 1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang profesional, berkualitas, bermutu dan berorientasi pada keselamatan pasien. 2. Senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien melalui peningkatan dan pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan sarana prasarana yang berkesinambungan. 3. Terciptanya lingkungan kerja yang dinamis, sehat dan harmonis melalui penyelenggaraan manajemen rumah sakit yang terpercaya dan transparan disertai upaya peningkatan kesejahteraan karyawan, pegawai rumah sakit. Pelayanan pasien rujukan merupakan pelayanan yang harus dilakukan secara terencana, terpadu, cepat dan berkesinambungan. Karena terkait dengan penanganan awal pasien secara cepat, tepat dan akurat, hal ini perlu dilakukan agar tidak memberi dampak negatif pada pasien berupa keterlambatan dalam memberikan bantuan pelayanan kesehatan. Untuk itu Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan melakukan terobosan dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut dengan membuat sistem rujukan digital yang diberi nama SISRUTE atau Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi. Tujuan dari kegiatan aktualisasi ini yakni mengoptimalisasikan peran petugas rumah sakit atau perawat dalam menerapkan aplikasi Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi atau SISRUTE, khususnya di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe Utara. Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi atau SISRUTE merupakan aplikasi sistem rujukan digital adalah teknologi informasi berbasis internet yang dapat menghubungkan data pasien dari tingkat layanan lebih rendah ke tingkat layanan lebih tinggi atau sederajat, horizontal maupun vertikal, dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien. Manfaat SISRUTE: 1. Informasi medis pasien secara cepat dan lengkap dapat diketahui sebelum pasien datang. 2. Perujuk bisa mengetahui tujuan rumah sakit sesuai kebutuhan pasien. 3. Perujuk bisa dapat kepastian terhadap pasien yang akan dirujuk. 4. Perencanaan alat medis dan SDM dalam membantu penanganan pasien menjadi lebih terarah. 5. Keselamatan pasien dapat lebih ditingkatkan. Simulasi penerapan aplikasi Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi, SISRUTE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mensimulasikan penerapan SISRUTE dalam merujuk pasien. Yang pertama, buka link sisrutkemenkes.go.id. Kemudian login menggunakan email yang sudah didaftarkan. Kemudian Bapak Ibu klik Get OTP dan pastikan email yang terbuka sebelumnya, karena kode OTP akan masuk ke email tersebut. Ini kita copy dari email, kemudian dipastikan di aplikasi SISRUTE. Setelah itu kita isi kode captcha sesuai dengan nomor yang tertera, kemudian kita sign in. Tampilannya seperti ini.
Sekarang kita akan melakukan simulasi rujukan keluar. Caranya, klik menu rujukan keluar, klik rujukan IGD, dan akan muncul tampilan seperti ini. Pada pencarian pasien, isikan nomor rekam medik jika sudah pernah melakukan rujukan yang sama, dan masukkan kode acak. Serta klik cari. Tapi jika belum pernah, kita lanjut mengisi identitas pasien, yakni mengisi nomor rekam medik, NIK, nomor JKN, nama pasien, kemudian jenis kelamin, tempat lahir pasien, kemudian tanggal lahir, kemudian isi alamat pasien, dan nomor kontak yang dapat dihubungi. Pada rujukan pasien, isi nomor rujukan BPJS, transportasi, kemudian diagnosis sesuai dengan rujukan pasien, misalnya ruptur tendon. Kemudian kita klik. Pada kode ICD, kita isi sesuai dengan nomor diagnosis. Contohnya S86.8. Kemudian kita klik. Kemudian pilih alasan rujukan. Di sini alasan rujukan pertama, perawatan lanjut pasien, ruang perawatan biasa, ruangan intensif, ruangan isolasi, dokter subspesialis tidak tersedia, tindakan khusus dan rujukan balik. Kita pilih dokter spesialis tidak tersedia. Kemudian permintaan layanannya, dokter bedah tulang atau spesialis ortopedi. Kemudian vaskes tujuan rujukan. Di sini kita pilih Rumah Sakit Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara. Kondisi umum pasien dan tanda vital. Untuk anamnesis dan pemeriksaan fisik, isi sesuai dengan keluhan pasien dan pemeriksaan fisik yang telah dilakukan. Kemudian isi tingkat kesadarannya, GCS, tekanan darah, nadi, kemudian suhu, frekuensi nafas, kemudian tingkat nyeri pasien sesuai dengan keadaan pasien, riwayat alergi jika ada, kemudian lampirkan hasil lab dengan cara klik browser dan pilih lampiran hasil laboratorium. Nah, sudah terupload. Kemudian untuk lampiran radiologi sama dengan hasil lab, kita klik browser, kemudian pilih hasil pemeriksaan. Nah, sudah terupload. Kemudian isi terapi yang telah diberikan, yakni terapi pengobatan yang telah dilakukan, misalnya pemasangan infus, kemudian obat-obat yang telah diberikan seperti injeksi ketorolak, kemudian injeksi PCT infus.
Kemudian lanjut pada tindakan yang sudah diberikan. Di sini dapat diisi sesuai dengan tindakan yang dibutuhkan oleh pasien, misalnya pemasangan oksigen, kateter urin, dan lain sebagainya. Kemudian keterangan lain dapat diisi seperti kelas BPJS pasien. Setelah itu, isi NIK petugas perujuk dan nama. Kemudian, klik simpan dan kirim. Untuk melihat rujukan keluar yang telah dikirim, dapat dilihat pada menu riwayat rujukan keluar. Klik riwayat rujukan keluar. Akan muncul menu tampilan sebagai berikut. Data riwayat rujukan keluar berisi nama, nomor rekam medik, NIK, kontak, tanggal rujukan, tujuan rumah sakit, alasan merujuk, diagnosa, tanggal info balik, status, dan aksi. Untuk melihat rujukan yang telah direspon atau disetujui oleh pihak rumah sakit rujukan, dapat dilihat pada menu aksi. Di situ sudah tampilan cetak. Karena kita akan memprint surat pengantar rujukan yang akan dibawa bersamaan dengan pasien saat kita merujuk pasien. Kemudian untuk melihat rujukan yang ditolak oleh pihak rumah sakit rujukan karena alasan tertentu, kita dapat melakukan forward untuk mengalihkan ke rumah sakit lain dengan cara klik forward. Kemudian isi NIK jika belum ada NIK. Kemudian isi nomor JKN. Setelah itu pilih vaskes tujuan rujukan. Di sini kita pilih Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari. Isi NIK petugas, nama, dan alasan forward. Di sini ruangan ICU Bahtera Mas penuh. Kemudian klik simpan dan kirim. Untuk memonitoring rujukan masuk, klik monitoring rujukan masuk, kemudian klik monitoring rujukan rawat darurat. Akan muncul tampilan sebagai berikut. Kemudian lihat notifikasi pada ikon ambulans atau klik rujukan rawat darurat yang belum direspon. Tampilannya sebagai berikut. Silakan Bapak Ibu klik respon rujukan. Data rujukan terdapat opsi diterima atau tidak diterima. Bila tidak diterima, jelaskan alasan penolakan rujukan tersebut. Kemudian masukkan NIK, nama penerima rujukan, email dan password sama seperti pada saat login awal. Kemudian klik simpan respon dan kirim. Kemudian tampilan berikutnya untuk melihat data pasien rujukan yang dirujuk oleh pasien kes perujuk. Itulah tadi simulasi penerapan aplikasi Sisrute dalam merujuk pasien. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.